Sang pacar mendengar kata sayang dari Erma saat berkomunikasi dengan lelaki lain. Nampaknya jadi murka, sang pacar pun melakukan ini kepada Erma. Wanita bernama Erma Melika berusia 31 tahun bekerja jadi guru honorer di Kalimantan Tengah. Jadi guru bimbingan konseling, dirinya pun dikenal sebagai guru yang ramah, baik, tak bermasalah, bahkan tak ada musuh siapapun. Dari guru hingga para murid pun bahkan menyukai Erma meskipun dirinya adalah guru konseling. Erma sendiri dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, dirinya selalu bekerja dengan baik, tak pernah ada masalah di sekolah atau masalah pekerjaan. Kesibukan Erma sendiri tak hanya menjadi guru konseling, bahkan dirinya pun aktif di sosial media. Dirinya juga berjualan online dari baju, make up, skincare, bahkan apapun yang orang lain ingin beli dari Erma setelah Erma mereviewnya bagus di sosial media. Namun nampaknya ada kejadian yang cukup membingungkan bagi semua orang karena terjadi kepada Erma yang cukup mengagetkan. Erma ditemukan tak bernyawa, membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang berlaku ini kepada Erma. Suatu hari ada seorang warga yang menemukan sesuatu yang nampak mencurigakan. Saat itu warga pun langsung membuka, terdapat bungkusan karung di dekat rerumputan. Warga itu pun penasaran hingga akhirnya membuka karung tersebut. Baunya cukup menyengat hingga dirinya merasa ada yang aneh. Warga tersebut pun nampak kaget, ternyata di dalamnya adalah jasad manusia, langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP menyelidiki kasus ini dan membawa karung berisi jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Setelah identifikasi korban melalui sidik jari, ketahuan kalau jasad tersebut adalah jasad Siti, seorang guru honorer yang bekerja sebagai guru bimbingan konseling. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun datang mengabari keluarga Siti. Keluarga Siti tak menyangka, keluarga Siti pun diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait mencari siapa pelakunya. Tak hanya keluarga Siti saja yang diinterogasi masalah kejadian ini, teman-teman pekerja Siti sesama guru pun diinterogasi. Menurut keterangan teman-teman Siti dan juga keluarga Siti, diketahui kalau Siti punya pacar bernama Yudi dan orang yang terakhir bersama Siti adalah Yudi sang pacar, yang ternyata kini setelah Siti ditemukan meninggal, Yudi pun menghilang entah kemana. Pihak kepolisian pun langsung mencari keberadaan Yudi, pacar dari Siti. Dengan kerja keras pihak kepolisian meski tak mudah, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Yudi di salah satu tempat temannya. Yudi sendiri adalah seorang laki-laki, pegawai kontrak di salah satu rental mobil. Yudi sendiri adalah seorang duda, dirinya berpacaran dengan Erma dan mengaku dirinya serius dengan Erma. Yudi dengan Erma sendiri baru berpacaran selama 5 bulan. Perkenalan Yudi dengan Erma berkenalan di sosial media aplikasi Tantan. Saat itu keduanya memang sama-sama mencari pasangan. Namun nampaknya keseriusan timbul di antara keduanya. Hingga akhirnya Yudi pun mengaku mencintai Erma dan akan segera menikahi Erma. Namun nampaknya Yudi menemukan keanehan. Saat itu Yudi curiga kalau Erma adalah laki lain. Tanggal 15 Juli 2020, Erna curhat di sosial media ditolak bank saat mau menggadaikan motor. Tak lama Yudi pun menyebutkan kalau dirinya punya seseorang yang bisa membantu masalah Erma. Hingga akhirnya antara Erma dengan Yudi pun pergi ke suatu tempat. Di perjalanan memakai mobil rental Yudi, akhirnya Erma mendapatkan telepon dari seseorang. Namun nampaknya di percakapan tersebut pun membuat Yudi curiga kalau Erma sedang berkomunikasi dengan seorang laki-laki. Nampak berbisik-bisik dan mengaku Erma tengah bersama temannya. Bahkan di akhir telepon terdengar kata sayang yang dilontarkan Erma dan lelaki tersebut. Tak terima, Yudi pun marah dan meminta penjelasan dari sang pacar Erma. Di perjalanan Yudi tetap kesal dan akhirnya Erma pun meminta pulang. Di perjalanan Yudi pun memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan. Saat itu Yudi melakukan aksinya kepada Erma. Yudi menghentikan mobil tak lama membawa kunci roda dan akhirnya Yudi pun langsung memukul Erma beberapa kali dengan kunci roda. Akhirnya Erma pun tak berdaya, langsung tak bergerak. Yudi yang panik saat itu tak tahu harus membuang Erma kemana. Akhirnya Yudi pun menemukan karung, menutup Erma dan membuang Erma di suatu tempat. Yudi pun langsung kabur. Yudi menjual motor Erma ke showroom dengan harga 4 juta. Surat-suratnya memang sengaja dibawa Erma saat itu tujuannya untuk digadaikan. Yudi pun berhasil membayar uang setoran yang nunggak dengan uang hasil penjualan dari motor Erma. Yudi meninggalkan Erma begitu saja di tempat itu. Saat akhirnya Erma pun ditemukan seseorang dan Yudi pun diamankan setelah pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Yudi akhirnya diamankan pihak kepolisian dan diadili hingga dirinya mendapatkan persidangan divonis 12 tahun penjara. Yudi sendiri mengaku ini adalah kejadian spontan, dirinya tak menyangka ini bisa terjadi. Yudi mencintai Erma, dirinya tak berniat merampok Erma dan menghabisi Erma. Namun pernyataan dari Yudi ini diragukan keluarga dan juga sahabat-sahabat Erma. Menurut mereka Erma tak ada lelaki lain, bahkan Erma pun setia kepada Yudi.
Disebutkan memang Yudi memacari Erma demi harta dan uang Erma saja. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.